Beliaulah Al-Imam Qutwa As-Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Fakihul Mukodam Muhammad bin Ali. Beliau dikenal dengan sebutan Sahib Raugah, Jamalulail dan Syaibah Bahsin. Beliau adalah sosok yang menyatukan antara ilmu syariat, hakikat dan tarekat, termasuk sosok yang sempurna, guru yang arif billah dan pembesar para muhakikin. Beliau menimba ilmu fikih dari Al-Faqih Muhammad bin Ali bin Fakihul Mukodam, juga dari pamannya Al-Faqih As-Sayyid Ahmad, dan dari Al-Faqih Al-Imam Al-Wali Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad As-Shibami. Darinya beliau mendapat ijazah yang banyak. Beliau dikenal sebagai sosok yang banyak bermujahadah dalam ibadah dan mendapat pemahaman laduni dalam pembacaan Al-Quran. Beliau mendapat keistimewaan mengetahui keadaan barzakh dan para penghuninya, berkumpul dengan orang-orang yang telah mati dalam keadaan terjaga, mendengar seruan-seruan ilahi, dialog nurani, ilmu laduni, dapat menikmati pembacaan Al-Quran dan tenggelam dalam makna-maknanya. Terkadang beliau mengulang satu ayat sebanyak bacaan setengah Al-Quran, terkadang setelah membaca satu ayat beliau mengangkat suara dan berkata, "Tiada Tuhan selain Allah." Betapa manisnya ayat ini. Di antara ayat yang sering beliau ulangi adalah firman Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Tuhan yang pemurah akan melimpahi mereka dengan kasih sayangnya. Kis, Maryam, 96. As-Sayyid Muhammad bin Ali Khirid dalam Al-Ghurar mengatakan, anak beliau Al-Faqih Abdullah bin Muhammad pernah bercerita padaku bahwa ayahnya mengulangi kalimat wuda ayat tersebut di atas dari tengah malam sampai subuh. Di antara ayat yang beliau ulangi adalah, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah tempat hidup yang sebenarnya. Kisah Al-Ankabut, 64. Beliau mengatakan, itulah tempat hidup yang sebenarnya andai mereka tahu. Dialah yang berkenan menempatkan kami tempat tinggal yang semula ini, surga, dari kemurahannya. Di dalamnya kami tidak disentuh rasa capek dan kami tidak pula disentuh rasa lemah. Kis, Fatir, 35. Pada hari kiamat kelak lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka. Kis, An-Nur, 24. Beliau berkata, terkadang hati kami terilhami sebuah makna intisari laduni tanpa kami menginginkannya. Beliau berkata, bila nampak bagi seseorang sebuah hakikat ia akan menjadi orang yang bila wajahnya dipukul dengan pedang ia tidak akan merasakan apapun, yang beliau maksud adalah diri beliau sendiri. Beliau berkata, terkadang terbuka bagiku sebagian hakikat yang tidak dapat aku jelaskan. Beliau juga berkata, aku pernah bertanya, di manakah orang-orang, di manakah orang-orang? Lalu aku mendengar sebuah suara yang berkata, mereka telah dimabukkan oleh minuman, minuman itu adalah dunia. Di antara nasihat-nasihat beliau adalah, bila manusia tenggelam dalam kecintaan terhadap dunia ia berkata, aku harus apa, jalan kemana, bagaimana jalan keluarnya? Beliau mengumpamakannya seperti orang mabuk, orang yang tenggelam sebenarnya tidak perlu nasihat setelah firman Allah dan tidak perlu penunjuk jalan sesudah Rasulullah SAW. Arti akhirat adalah kembali kepada Allah, sungguh kasihan orang yang tidak mendapat bagian fana dirinya kepada Allah daripada selainnya. Seseorang akan mati sesuai cara hidupnya dulu. Kenalilah dirimu agar melalui dirimu kamu dapat mengenali Tuhanmu, engkau dalam dirimu dan Tuhanmu mengusai seluruh alam ibarat nyawa dalam tubuhmu. Arti la ilaha illallah adalah tiada kesayangan kecuali Allah. Manusia berjalan sedangkan takdir Allah berlaku baginya, segala sesuatu merupakan hasil perbuatan Allah. Para malaikat berbicara seperti bahasa manusia. Anak yang saleh lebih baik daripada orang yang menuntut ilmu selama setahun. Sifat yang hina selalu ingin berprasangka buruk, bila kita sibuk mengurus kepentingan kita dan kepentingan orang-orang yang hidup tidak bakal ada selesainya. Bekerjalah di musim dingin meski sedikit karena di dalamnya terdapat keberkahan. Hati tenang karena bacaan Masya Allah la quwata illa billah. Beliau pernah berkata, aku pernah mendengar suara yang mengatakan, bila engkau ingin melihat salah seorang pengemban Arasy, lihatlah Muhammad bin Ali atau yang disebut dengan Syekh bin Ali yaitu adik dari Hasan Al-Wari. Suatu kali beliau pernah membaca ayat, pada hari kiamat kelak ada beberapa wajah yang berseri-seri,
kepada Tuhannya wajah-wajah itu melihat. Qis Al-Qiyamah 22-23. Beliau berkata, tiba-tiba ada yang menyuruhku berkata, Al-Faqih Muhammad bin Hakam termasuk dalam golongan itu. Beliau adalah maha guru besar, yang mengenal Allah dan hukum-hukumnya, memiliki kepribadian yang tinggi, kekeramatan luar biasa dan firasat yang jitu. Di antara murid-muridnya adalah Syekh Al-Qutub Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus dan saudaranya Syekh Al-Imam Ali bin Abu Bakar dan Al-Imam Ahmad bin Abu Bakar, begitu juga Syekh Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ali, Syekh Sa'ad bin Ali Madaj dan ulama lainnya. Biografi beliau ditulis oleh Imam Ali bin Abu Bakar dalam kitabnya Al-Burkah dan ulama lainnya. Beliau lahir tahun 750 dan wafat malam Senin tanggal 17 Zulhijjah 845 Beliau meninggalkan anak-anak di antaranya Ali dan Abdullah. Istrinya adalah Maniyah binti Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Hakam Bakusyair. Beliau dimakamkan di pemakaman Ba'alawi di kota Tarim sebelah tenggara Al-Faqihul Muqaddam di sisi kakeknya Muhammad bin Hasan As-Sadullah. Sebagaimana beliau dijuluki Jamalulail, begitu juga Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Ba'alawi yang dimakamkan di pekuburan Musaf di Kasam diberi julukan Jamalulail. Beliau memiliki kekeramatan yang nampak dan kepribadian yang agung. Beliau sosok yang banyak membaca Al-Quran, banyak bermujahadah dan banyak bangun malam. Wafat tahun 787 Di sana juga kami sebutkan bahwa anak-anak kakek kami Sayyiduna Ali bin Faqihul Muqaddam merupakan kerabat dekat Muhammad bin Hasan Al-Mualim.